Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk materi bilangan kompleks ya. Salah satu materi bilangan kompleks yaitu representasi polar. Nah, ini perlu diketahui karena selain kita tahu bahwa bilangan kompleks itu dalam bentuk x, y, kita bisa membawanya ke dalam bentuk polar. Oke, misalkan saya punya sumbu ya, sumbu x dan y. Nah, di sini ada titik. Oke, kita anggap titiknya itu x, y. Nah, kita bisa mengubah bentuknya menjadi r dan theta. Oke, seperti itu. Oke. Tapi sebelum kita mengubah bentuk, marilah kita meninjau kembali persamaan dari bilangan kompleks ke dalam bentuk r dan mengubahnya ke dalam bentuk r dan theta. Oke. Kita tahu bahwa persamaan bilangan kompleks itu z sama dengan x ditambah y. Nah, kalau misalnya x, oke, kan dia punya jari-jari ya, dia punya jari-jari di sini. Oke, dan di sini punya sudut theta. Oke, kalau misalnya kita mau mencari x dalam bentuk dengan diketahui r dan theta, maka pastinya kita sudah pelajari di materi fisika dasar kan. Oke, r cos theta. Oke, kalau y r sin theta. Nah, seperti itu. Nah, coba kita substitusikan ya nilai-nilai ini, persamaan ini ke dalam sini. X-nya kita ganti r cos theta ditambah y-nya juga bisa kita ganti menjadi i r sin theta kan. Oke, r sin theta. Nah, kan di sini ada r ya, bisa kita keluar r-nya. R kali cos theta ditambah i sin theta. Nah, seperti itu kan. Oke, menjadi karena cos theta ditambah i sin theta itu sama dengan Euler pangkat i theta, maka bisa kita sederhanakan menjadi r e pangkat i theta. Nah, itu ya persamaan yang sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan soal-soal tentang bilangan kompleks ini. Oke. Tapi ada kondisi juga. Titiknya itu bukan lagi di atas ini, tapi bisa juga di sini ya. Di sini. Oke. Kalau bentuknya seperti ini gimana? Kan ini x-nya kan bukan lagi plus ya. Maksudnya y-nya bukan lagi plus tapi minus. Jadi z sama dengan x dikurang y. Maka x-nya kita rubah lagi r cos theta dikurang i r sin theta. Oke. Sama dengan r cos theta dikurangi i sin theta. Menjadi karena ini cos theta ya, cos theta dikurangi i sin theta bukan lagi e pangkat i theta tapi e pangkat min i theta. Seperti itu kan. Oke, jadi r e pangkat min i theta. Seperti itu. Oke, ini harus kita pahami betul ya persamaan-persamaan ini untuk kalau kita mau memahami secara utuh ya bilangan kompleks ini. Oke, kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengubah ya r ini yang kita namakan modulus ya, atau nilai mutlak. Kita harus bisa mengubahnya dari x dan y menjadi r dan theta. Nah, bagaimana cara ubahnya? Kalau kita mau mengubah ya, mencari tetanya ya, maka theta sama dengan r cos tan y per x. Kalau untuk mencari r-nya kan ini kan Pitagoras ya, Pitagoras akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, seperti itu kan, mudah sekali. Contoh misalnya ya, contoh di sini ada titik berapa ya bagusnya, 5,5 ya, 5,5, x nya 5,
Y-nya juga 5. Nah, kita mau mengubah ke dalam bentuk theta dan R. Maka untuk mencari R-nya itu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya kan dia 5 kan? 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya itu akar 50 ya. Akar 50 sama dengan akar, kalau kita sederhanakan menjadi akar 25 kan? Akar 25 kali akar 2. Akar 25 itu kan 5 akar 2. Nah, seperti itu ya untuk kita mau mencari jari-jarinya atau modulusnya atau nilai mutlaknya bisa juga. Oke, yang kedua kita mau mengubah, kita mau cari sudutnya ya. Sudut ini kira-kira berapa? Oke, theta sama dengan R cos tan Y per X. Nah, arc tan 5 per 5 kan? 5 per 5. Arc tan 5 per 5 itu hasilnya 1. Sudut berapa? Yang tannya itu hasilnya 1 ya. Karena dia berada di rentan antara 0 sampai 90, maka dia tidak mungkin dari 90 ke atas ya. Ya, dari 0 sampai 90 dia berada di kuadran pertama ya. Oke, dia itu sudutnya 45 derajat ya, 45 derajat. Oke, atau pi per 4. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk materi ya. Kita mencari X-nya, Y-nya, R-nya, dan theta-nya. Silakan simak latihan soalnya.